Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% berbanding 40%. Terlalu jauh tinggalnya suaranya. Suara saya udah agak kuat karena pakai mic apalagi. Tapi jawabannya harus bersemangat juga. Ya, menjawab itu wajib, ucapkan salam itu sunat. Menjawabnya wajib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala al-Qur'an nuran wa diya'an wa khayra tibyan. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam alladzi amarna bitazyinil Qur'an wa tafhimil Qur'an wa tahfizil Qur'an wa tahsinil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladzina warisul Qur'an min nabiyyihi alladzi istafah wal amal bima fihi minal Qur'an bil itqan. Amma ba'd. Pertama sekali yang sama-sama kita hormati, muliakan para pengelola, pengurus untuk menyukseskan kegiatan berkah kita ini, syiar agama kita ini, keagungan Al-Quran kita ini. Kalau tidak ada pula yang mengolah, yang mengurus, tidak jalan juga. Sedangkan ada yang mengurus, sering juga tak beres jalannya. Kalau hanya pengurus saja yang ada, yang diurus tidak ada, tidak elok juga dong. Inilah puncak kebahagiaan kita itu terletak pada bapak-bapak saya, ibu-ibu saya, bukan hanya sanak pengurus. Tuh. Sama orang musabakah. Musabakah itu puncak kebahagiaan batin kita itu, peserta itu berprestasi atau tidak. Itu. Bagaimanapun banyak uang, bagaimanapun banyak rombongannya ke sana, tapi keok pesertanya, tidak bahagia juga kita. Itu dia, ya. Ini penting ini. Ini generasi yang sudah hampir jam 6:30. Aduh, 6:30. Aduh, orang 2:30-nya, kalau 6:30. Ya, tapi masih kokoh cahayanya. Itu yang penting. Semangatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, lebih 1, 14. Lebih kurang. Ini qari, kiraat 14 ini. Kiraat 14, walaupun itu ahad dan malah dia mengatakan syaz, yang tidak boleh dibaca sebagai ayat dalam solat, kalau kiraatnya berstatus ahad, apalagi syaz, atau kiraat 14. Tapi kalau kiraat 10, kiraat asyarah, itu masyhur. Ada yang mengatakan jangan dibaca ayat yang statusnya kiraat 10 dalam solat. Ada yang mengatakan boleh dibaca ayat Quran yang statusnya termasuk kiraat 10. Ada Abu Ja'far di sana. Abu Ja'far tu guru oleh imam-imam kiraat 7. Tapi karena dia tidak begitu populer. Dia nak mempopulerkan awak kau, ya pimpinan juga. Ada nak menyorongkan kamu kau.
Walaupun yang disorong itu agak tengkak-tengkak seketek. Ini mantap, utuh, sedap, bagus. Tapi tidak ada nama menyorongkan. Hok yonya di belakang. Itulah kondisi dunia. Badai inyonan maju, ada nama menyorongkan. Makanya Abu Ja'far, orang Madinah itu, ya, Imam Nafi' itu gurunya Abu Ja'far. Tapi kenapa Abu Ja'far tidak termasuk kiraat 7? Imam 7. Tak masuk dia. Apa kuncinya itu? Adonan tahu awak jawabnya tak? Ayunan tadi antara lain termasuk Siana populer waktu itu. Siana memegang peranan waktu itu. Siana kongkongnya waktu itu. Ya, kalau lain restu yang besar-besar itu orangnya, ini yang ditonjolkannya, maju dia, populer dia. Makanya kiraat 7 itu Ibnu Mujahid. Itu rajanya. Sedangkan kiraat 10, kau lah kaji orang pasca kau, tapi dah ngasih lah dulu. Ya, kalau kiraat 10, siapa topnya situ? Siapa yang mengaturnya, menyusunnya? Ialah Ibnul Jazari namanya. Ibnul Jazari, termasuk kiraat 14. Mau terinspirasi tadi jumlahnya lebih kurang sampai boleh orang pulau. Oh, lebih cie ya, satu orang lebih. Itu dia. Jadi pembuka kaji kita pagi ini jangan sampai tak tahu kiraat ko kelompoknya 3. Pertama kiraat 7, kedua kiraat 10, ketiga kiraat 14. Itu dia. Ambo takkan ajo kaji itu deh jumlah wah nana apa lebih kurang sampai boleh orang tadi itu. Kiranya lebih surang 5 balik rupanya ya, 5 balik. Alhamdulillah. Iya. Tak apa-apa. Alhamdulillah. Itu dia. Ya, ibu-ibu banyak. Memang dunia di mama ibu-ibu paling banyak dari pak-pak. Itu dia. Ibu-ibu banyak. Baik, waktu kita sangat pendek. Bersyukur kita. Pagi ini, hampir siang ini kita jumpa menjelang solat zuhur. Ya, tidak lama-lama kita ni. Waktu yang pendek ini, mudah-mudahan kita isi sebaik-baiknya. Saya bangga, saya rindu ketemu bapak-bapak, ibu-ibu. Walaupun tadi malam sudah sangat capek, suara sudah agak payah, agak batuk-batuk 3 hari ini. Ya, gata-gata kerongkongan. Berpengaruhnya ke suara. Tolong kita dan ancak-ancak suaranya, muluskan kerongkongan. Kan itu kaji Pak Kosasih itu, muluskan kerongkongan. Mantap dia. Ya. Kita sudah punya tradisi masing-masing, kok punya pantangan itu hanya kasuistik itu. Kadang-kadang pantangan dia apa itu, ndak pantangan dia apa ikodo. Ya. Ada orang merokok mantap banyak, ndak rusak suaranya doh. Malah bertambah mantap dek merokok. Ada juga. Ya. Ada orang makan jus mangga saja mantap. Tapi sakit dia kerongkongan kita. Itu. Ada orang yang tak tambah mantap juga. Itu tergantung kepada kondisi kita. Kita yang tahu. Alhamdulillah. Apa yang kita bicarakan minggu lalu, yang lalu itu saja ingat kembali. Tuh. Kalau ndak bersambung kaji. Kalau anda tidak tahu pula, ambo dalai tetangko apa indak. Gitu. Awak pelan-pelan saja nyo. Tidak tinggi-tinggi kaji awak doh. Ba selera awak, ba kemampuan awak, ambo manitih di situ. Terlalu tinggi bukan tidak ikuti pula. Terlalu rendah bukan merasa remeh pula. Jangan. Kita cari kemampuan kita kayak apa. Ya. Tadi saya mula-mula masuk
Kita sedang apa tadi itu lagu ada 2 atau 3 lagu tadi. Yang terakhir sekali, kita kalau membaca lagu ini, apakah dalam bentuk qasidah, itu penting sekali dibiasakan, ditandai standar nada. Jangan terlalu lunak ke bawahnya, ndak bersamangit awak jadinya. Loyo kalau terlalu rendah, dasar bawaan pertamanya. Kalau terlalu tinggi, lalu jadi melangkah ke 2 ke 3, ndak talok lagi. Oleh kerana itu perlu standar nada. Orang yang senang dengan ilmu kesenian itu, apalagi yang pakai teknisi alat, dia pakai garpu tala namanya. Apa namanya? Garpu tala. Itu bagi orang alun jinak standar kemampuannya. Di manalah jinak terbiasa, tidak perlu pakai garpu tala. Garpu tala tentu di gitu. Ayo pakai cik ibu tu. Itu betul bu. Dia ibu le basuh garpu tala selama hidup. Aduh, alat yang sudah disediakan oleh tokoh-tokoh kesenian. Bentuk ketapelnya kedua. Besi itu suaranya bermacam-macam. Ada yang A, ada yang AB, ada yang C. Kita mau pakai suara mana? Ting, trit, it, 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 it. Jawabul jawab. Syuri alal bayati mumtaz. Di bawahnya itu menentukan itu. Dan di bawah itu koror namanya. Menentukan. Kalau start di bawahnya tinggi sampai kepada puncak baik kau tidak talok. Ya. Kita ini ada tahsin ini. Saya terpaksa menerangkan ini ada unsur tahsinnya kegiatan kita. Bukan hanya sekedar untuk fasahatul Quran, kelancaran Quran, tapi ada tahsin. Butuh suara. Suara bagus ditompang oleh ilmu lagu, paham. Kalau lagu senang paham, suara ndak rancak doh. Apa kau mencubakan? Naik, turun, gendeng. Amang gendengnya tu, apa lalu suara? Ya, kalau wak tahsin, kita bicarakan poin-poin yang serupa ikong. Namanya ilmu lagu, ilmu suara. Makanya ilmu lagu itu tadi ada kata-kata saya garpu tala. Itu untuk mengukur tinggi rendahnya bahas suara kita starnya. Kalau orang MTQ, awak tak tampil, tahu-tahu sebelum awak tampil kau tak tanggung tinggi suaranya doh. Awak tampil sesudahnya. Latabau arus lo dek tinggi suara tadi. Tak kangkang nanti waktu membaca. Tak muncul variasi karena terlalu tinggi. Pahami itu baik-baik. Makanya kalau alun stabil banawa lay perlu pakai alat. Alatnya namanya tadi garpu tala. Besok ambo kedatang ke sekolah lagi. Jangan dibawa lo garpu tala, ndak basuh-basuh, dia lah panjang lo mencari garpu tala, dan ndak basuh garpu tala, ndak datang lo nyodo, ndak boleh. Itu kalau. Iya, lah asik dah mencari garpu tala, kali kemudian ke Bukit Tinggi, ndak basuh dah, ndak muah lo nyodo datang dia. Tanya Pak Sari nanti yang ndak dapat. Itu hanya sekedar anjuran, tak perlu, ndak wajib, ya. Itu garpu tala. La 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 la. Itu tergantung nada kita kayak apa, star kita.
La 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 la. Kan sejuk juga. Ya, tolong itu diatur betul. Kalau tidak bekonde, tidak talok. Tidak talok. Kalau lemah betul di bawah, tidak pula bersemangat. Tolong itu ditangkap. Hai orang-orang yang berbakat tahsin. Tahsin. Quran mengajak kita berjiwa seni, berilmu, beragama. Seni, ilmu, agama. Inilah Quran. Ya. Zayyinul Quran. Zayyinul Quran bi aswatikum. Zainul Quran bi aswatikum pakai kumu dia, itu namanya silah mim jama' kalau dalam dunia qiraat. Itu tolong. Lagu yang terakhir tadi itu kalau boleh hamba bertanya, dibawakan kepada salah satu lagu yang 7, Bayyati, Sabah, Hijaz, Nahawan, Ras, Sikah, Jiharkah. Masuk lagu mana dia itu? Kamu memancing kah? Lain masuk pikiran kita, lain terasa manisnya. Kalau dibawakan ke lagu nan 7 tadi, Bayyati, Sabah, Hijaz, Nahawan, Ras, Sikah, Jiharkah. Lagu kita bersama-sama tadi tu masuk kelompok lagu mana tu? Coba jawab. Bayyati. Ya. Mangguaklah. Kok ya? Bayyati atau Hijaz atau Ras atau Bayyati. Bayyati. Bagus. Bayyati. Lagu Bayyati. Amanan remang-remang baru tolong ditandai. Bagus tiaknya lagu Bayyati kok. Kelok-keloknya. Tolong ditandai. Itu rasa itu. Rasa. Tidak bisa saya paksakan. Ya. Kalau tajwid bisa saya paksakan. Ini tebal. Ini tipis. Ini panjangnya sekian. Bisa saya paksakan. Sekian waktu bisa dapat. Tapi kalau lagu tidak bisa dipaksakan. Daya tangkap awak. Sarana suaranya gimana? Hobi enggak atau tidak hobi? Nya ada je orang yang tidak hobi. Di paso juga. Awak kalau buat buaya, nya kalau buat bagaluang painya. Aduh. Repot. Ya. Itu. Aduh. Kita dalami lagu. Jangan lupa, tokoh kita yang utama saya sampaikan kesempatan kita berlalu namanya Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Layado dalam catatan awak tu. Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Kata beliau, Ulumul Quran, ilmu Al-Quran itu, Ulumul Qurani, lah masuk bayatinya itu. Ulumul Quran, berubah nadanya. Berubah nadanya. Ya, ulumul Qur'ani kasyajarati tayyibati. Dah masuk roh sobanya sedikit 35%. Apa itu? Ya. Kasyajarati
tayyibati bi arba'i syu'abin wa arba'ina ghusna wa arba'ina ghusna masuk full soba. Kau ambo cuba mancing-mancing lai masuknya ke kepikiran awak kau. Lai nyangkutnya rasanya. Itu tu kalau lalu saja mada baru tu. Pasal Minang tu mada baru tu. Pi mana lai menyangkutnya? Kau tando-tando. Lai kau menyangkut itu. Ya? Ulumul Qur'ani ulumul Qur'ani. Itu dia. Kasyajarati tayyibah kasyajarati tayyibati bi arba'i syu'ab bi arba'i syu'abin wa arba'ina ghusna wa arba'ina ghusna. Itu kalau tidak sampai ke qarar seperti itu belum terlatih lagi nagamnya. Belum terlatih lagi nagamnya. Tinggi awak tapi nan dasar bawahnya harus jaleh. Tinggi tapi nak nampak dasarnya berko. Itu belum stabil lagi. Tu. Ya, harus sampai begitu. Alaita kau dek suara awak. Kau umur lah. Lah 70. Lai elok keluar suara, ndak elok ke dalam lai. Ya. Gitu. Baik. Saya perkenalkan sedikit. Jaga baik-baik tangga nada. Itu tadi. Usahakan baik-baik jangan sumbang. False. Biasanya ada peralihan dari suatu model ke model lain terjadi sumbang. Siapa yang tahu sumbangnya? Bagi yang sudah melekat zuk rasa manis lagu itu pada dirinya. Tapi kalau belum melekat, tidak terasa sumbangnya. Saya ingin juga menyampaikan sebelum metodologi nagam ini, tahsin ini, syukur keberanian ibu tadi baca Quran. Pembukaan kita tadi, ibu apa namanya tadi? Bagus. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ini qalqalah namanya. Jangan sampai tak jelas. Aqwam. Ya, itu tidak jelas qalqalahnya. Tolong ini dasar kok kita pelok. Qalqalah itu ada qalqalah saghirah. Ada qalqalah sughra. Ada qalqalah kabirah. Ada qalqalah kubra. Kok teori kok. Tolong teori kok dipahami. Contohnya apa? Apa contohnya? Qalqalah saghirah, qalqalah ketek, kecil.
Kecil. Itu biasanya berada di tengah-tengah kata. Di tengah-tengah kata qalqalahnya. Lai tahu qalqalah itu ada qaf, ada ta, ada ba, ada jim, ada dal. Kalau napa dari sebagian apa-apa ibu-ibu nampaknya ndak ada. Nanti disempurnakan ya. Huruf qalqalah itu kan 5 ya ibu-ibu. Qaf, aqa. Ta, ata. Qata, ba, ab. Ada jim, aja. Ada dal, ada. Kok kaji dasar kok? Tidak bisa kita anggap remeh. Dari dasar inilah kita meningkat. Tak bisa meningkat tinggi aja kalau dasar dilupakan. Ya? Kalau dia di tengah kata, tunggu orang tahu bahasa Arab. Ya? Ab, aja, aqa, aqwam tadi. Itu qalqalahnya namanya disebut dengan qalqalah saghirah kalau di detail, kalau dirinci pembagian qalqalah. Ya. Aja. Nanti sesudah saghirah itu ada surah pula namanya. Surah. Ini ditinjau dari segi derajat wakaf. Bukan hanya sekedar pembagian wakaf. Kalau pembagian wakaf 2 saja. Kalau nak surah kubra, surah kubra, surah kubra. Itu pembagian dasar itu. Tapi kalau secara derajatnya ampe. Apa tadi? Saghirah, surah, kabirah, kubra. Ampeknya. Dari segi derajat qalqalahnya. Aqwam. Jangan aqwam. Tidak tampak. Sepertiga hanya. Tidak boleh sepertiga. Kalau saghirah, derajat saghirah itu dia. Kalau surah itu dia di ujung kata. Berbeda dengan tingkatan tadi. Di ujung kata pembagiannya, di ujung kata. Tapi dia tidak pakai tasydid. Tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab. Itu dia. Itu surah. Nanti kalau kabirah, ada qalqalah yang ketiga apa tadi? Kabirah, qalqalah besar. Itu terjadi di ujung kata dan sebelumnya itu ada huruf mat. Apa contohnya? Qulub. Apa lagi? Iqab. Menjelang batu ada huruf mat. Iqab ada alif itu. Ada alif itu, bayangkan tulisannya. Iqab. Maujud. Bahij. Ini termasuk besar ini. Derajat wakafnya termasuk besar, namanya kabirah. Itu yang ketiga. Iko baru 30% yang paham saya lihat. Tidak apa-apa. Yang ketiga tu. Sedangkan yang paling tinggi apa namanya tadi? Kubra. Apa contohnya? Dia terjadi di ujung kata, kita mau menghentikan di situ, kita mau wakaf di situ, tapi huruf yang ada di ujung kata itu dia pakai tasydid. Awak mau berhenti di situ, makanya status qalqalahnya disebut kubra. Kau kaji teori sedikit, sekitar 7 menit ini perlu saya sampaikan. 7 menit ini kaji untuk ini.
Apa kajinya? Qalqalah itu secara tingkatannya ada 4. Saghirah, sughra, kabirah, kubra. Yang terakhir itu yang paling berat. Watawasau bil haqq. Itu contohnya. Bil haqq. Atau surat yang tadi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tidak boleh dibaca wataba. Salah. Kenapa? Dia pakai tasdid. Bahannya itu pakai tasdid. Tengok nanti hurufnya pakai tasdid. Makanya qalqalahnya itu termasuk qalqalah kubra. Aduh. Ya. Jadi di surat Lahab ini agak lumayan, ini contoh qalqalah. Tabbat yada abi lahab. Boleh itu. Tabbat yada abi lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Berbeda dengan watab bil haqq. Itu inspirasi saya dari bacaan ibu tadi. Mohon maaf karena qalqalahnya agak kurang jelas. Pelajaran untuk yang lain-lain. Berapa qalqalah kau derajatnya? Ampe. Berapa bagian qalqalah secara garis besarnya? 2. Surah dan kubra. Jangan lupa itu nanti. Ini ada pilah-pilahnya itu. Surah, kubra. Itu dari segi pembahagian dasar qalqalah. Tapi kalau derajat membacanya 4. Itu dia. Saghirah, surah, kabirah, kubra. Jadi istilahnya saya tahu. Jo contoh-contohnya tabayang sekali indaknya. Kalau indak, alun bisa dibawa manis pulang lain. Masih pahitnya nyoyo baru, kena ragu-ragu. Ba rasanya, lah paham tu nak nampak tu? Qalqalah kau. Pembagian dasarnya 2 surah kubra. Surah di tengah kata, kubra di akhir kata. Itu intinya tu. Tapi kalau derajat membaca qalqalah 4. Saghirah, surah, kabirah, kubra. Lain tanda. Aqwam. Itu saghirah. Ya. Wataba. Ya, wataba. Enggak gitu tadi, ya. Kasaba. Itu dia. Kasaba. Itu enggak pakai tasydid, banyak. Itu dia surah. Tapi kalau sudah bahij, iqab, qanut, yang begitu-gitu udah kubra itu, udah kabirah. Tapi kalau sudah bertasydid dia, ya, bil haqq, ada temponya, baru qalqalah. Tasydid huruf qalqalahnya. Awak berhenti di situ, kubra dia. Baik, habis waktu sudah 9 menit menerangkan perkara itu. Baik. Mudah-mudahan ada yang bisa dicerna. Ada yang menambah khazanah ilmunya baru kini. Alun paham bana. Minggu akan datang. Saya tanya. Tolong kini kau paham seketik banyak. Kalau enggak nanti enggak dapat menjawabnya. Ya, enggak dapat menjawabnya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ambo tekankan sedikit lagi. Nyo metodologinya belajar tahsin kok. Tahsin. Ini bapak kita yang di depan, mudah-mudahan bisa dicerna, bisa ditangkap, ndak bakaruah, ndak bermimpi, ndak di Saudi Arabia, tidak di Sidratul Muntaha dia. Amin ya rabbal alamin. Okey. Ada 5 metodologi awak belajar seni Al-Quran kau. Kau pembuka kaji ya.
Ada 5 metodologi, namanya tara'iqa atau tariqah. Tara'iqun naghamat. Tara'iqun naghamat. Itu dalam teori yang kita dalami di LPTQ Nasional dan di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. 5 metodologi belajar seni Al-Quran. Kira-kira awak nan ma baru metodenya, nah lebih sawak kan gitu. Lambek-lambek salah. Kalau kancang-kancang mana pintar surang siambo. Namandanga lah manggu-anggu saja apa manggu-anggu dekan tua. Tak apa-apa. 5 metodologi. Metodologi pertama, istilah di sananya, istilah aslinya ialah tariqah zauqiyah tahsiniyah. Ini zauq ini. Zauq. Tariqah zauqiyah tahsiniyah. Metodologi cara menanamkan kepada hati kita yang cinta seni Al-Quran, tangkap rasanya. Tangkap rasanya. Itu yang perlu ditanamkan. Ba'a lafaznya, ba'a ayatnya, ba'a kelok-keloknya yang paling super, yang paling sempurna, tidak perlu dulu. Yang penting tangkap rasanya dulu. Tuh. Kalau baitu itu model-modelnya itu lagunya tuh. Padahal ayatnya ulun tahu lah alai. Ya. Mungkin pakai yalil. Itu namanya zuk. Rasa. Kalaulah jinak rasa ko, baru baransu kepada tahap berikutnya. Disebut dengan tariqah zauqiyah tahsiniyah. Tariqah zauqiyah tahsiniyah. Aku tidak tahu nawak istilah bahasa Arabnya tidak ada. Pertama metodologi rasa, menanamkan rasa. Kau pokok aku. Ya lili sikah. Sikah itu. Olah dapat dakwah rasa sikah. Berkecil orang pergi kumbuh Ya lele nanti macam-macam cara gutiaknya, gelombangnya, variasinya. Itu rasa. Itu dulu. Kalau langsung seka ayat sekali gak barek beko. Awak terikat dengan tajwidnya, terikat dengan panjang pendeknya, terikat dengan dangung dak dangungnya. Lagu lo ni kan dipikirkan. Suara rancak ke dalam pulau ndak keluar doa lah payah beko tu. Kini ditangkap dulu rasa. Coba ya. Yalah rasanya tu. Itulah tiba di Hijaz itu. Lah tiba beliau di Hijaz itu. Jadi kalau begitu model rasa Hijaz. Nanti tinggal lagi kita memantapkan macam-macam Hijaz. Furu' lagi namanya. Furu' lagi namanya. Yang penting dulu usul. Pokoknya apa? Ya la la itu sudah masuk dia ya. Hijazkar namanya. Hijazkar. Ande, kok kalau tidak dicuba je suara kok mengangguk-angguk saja tidak bisa kok. Quran kok yo babaco. Babaco bakal lancar teorinya diketahui dulu. Kau mau menyampaikan teori. Abe kok yo dibaco. Dicubon makasihnya dicubokan. Tatbik. Praktik.
Kalau ndak terasa i'jazul Quran. Allah. Makanya Quran itu diturunkan melalui bacaan, bukan melalui tulisan. Bukan melalui tulisan, bacaan. Hati-hati itu. Kitabatan laisat tilawatan. Bukan tilawah. Ya. Bacaan. Ya, bacaan. Bukan kitabatan maksudnya. Bukan kitabatan tapi tilawatan, bacaan. Baik. Asia di antara kita nan hadir ko nalai bisa rasanya, lah dapat dia rasanya. Agak separuh sih jadilah. Lagu 7, agak 3, ambo dak mendengar lo angguk-angguknya seketik. Tu harapan bu pertama. Nang kedua, bisa dia menebak. Saya cobakan ini rasa lagu apa ini. Tu harapan bu yang kedua tu. Yang kedua. Yang pertama tadi siapa bisa? Awak belajar kini kok ndak ada cemooh, ndak ada gengsi, ndak ada malu-malu. Awak malu-malu, malu lo nya masuknya ilmu kawak. Awak belajar dari hati ke hati, Allah Maha tahu. Allah ya Rabbi. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa iza Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Allah lah yang mengumpulkan Quran di hati kita. Allah lah yang membuat kita bisa baca Quran. Maka apabila Quran itu dibacakan, ikuti bacaannya. Fattabi' Qur'ana. Kemudian Allah juga yang memberikan penjelasan maksud ayat Quran itu. Allah. Tafsir bil ma'sur. Tafsir bil ma'sur. Ini tauhid kita ini. La haula wala quwwata illa billah. Tu. Lah, siapa yang bisa tadi? Nalah bisa dapat rasanya seketik. Atau yang kedua saja. Pakai zuk saja dulu. Saya belum langsung ayat. Ya la 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 kayak itu nadanya. Itu rasa lagu apa itu? Tolong ibu-ibu jawab. Kayak barusan saya contohkan, kama masuk di antara 7 tadi ya, saya ulangi, bayatikah, sobakah, hijaskah, nahawan, rasikah, jiharkah. Lain nyambungnya kok. Kok memang skill kita yang diminta nih. Ilmu kita. Kalau tajwid bisa saya paksakan. Bara huruf ifah. Kok panjangnya bara alif. Bisa deh, capek itu tahunya. Tapi kalau lah mencubakan serupai kok lagu, tu rasa. Soba ya. Kok ndak teka-teki silang deh kok. Iyo na sebenarnya kok. Soba kecil apa kita? Soba. Dengar lagi. Dengar. La 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 malah berubah pula nyejarkah. Sobah ke jarkah. Masih dalam lahan itu juga, masih dalam lagu itu juga, tapi seketik gutiaknya berubah. Stylenya berubah. Tapi masih dalam lingkaran itu. Itu yang mau ingin tangkap. Lain masuknya ke alun. Kan iko kok.
Iko paling berat, iko belajar iko paling berat apa ibu-ibu. Ya ndak enteng ini, ndak enteng, kena rasa. Jawabnya lagu yang barusan apa? Apa? Ndak usah diagih baujong dulu lagunya saya dulu. Kok njongok lah, kok nawa lah, itulah baujong namanya. Lagu Bayati, lagu Bayati. Nanti ada Bayati jawabul jawab, ada syuri alal Bayati, ada Bayati mumtaz, ada Bayati qarar, ada nawa, ada jawab awal, ada jawab sani, macam-macam lah nanti istilahnya. Itu yang akan kita rumuskan. Maka mudah-mudahan saja Pak Ibu, kita tanggal 13 Desember sampai tanggal 18 Desember itu MTQ Sumatera Barat di mana? Di mana di Bukit Tinggi. Salah satu nanti momentum tapi masih di awang-awang, baru belum pasti betul, tapi syukur-syukur di Sumatera Barat. Kalau enggak di Nusa Tenggara Barat jadinya. Apa itu? Ada seminar lagu-lagu Al-Qur'an. Seminar lagu-lagu Al-Quran. Khusus lagu, saya pula kau ndak tajwid dah, ndak fasahah dah, ndak tahfiz dah, ndak tafsirnya dah, tapi apa? Lagu-lagu Al-Quran. Bara buah lagu Quran, contohnya, namanya itu, contohnya iko, namanya iko, contohnya itu. Dicoba itu. Itu kalau bagi yang hobi lagu. Itu Tahsin ini. Tahsin ndak bisa mengelak dari program itu. Kalau mau berbenar-benar. Kalau mau berbenar-benar, ya Allah. Itu nanti salah satu program kita, tanggal 13 sampai tanggal 18, tapi tanggal berapanya belum pas waktunya. Syukur-syukur memang jadi di Sumatera Barat, tidak jadi ke Nusa Tenggara Barat, NTB. Orang NTB kareh loh tidak membawa acara ke situ. Tapi kita berharap di Sumatera Barat. Bagaimana segala-galanya, wallahu alam. Kita berusaha. Itu informasi, tidak pelajaran kita sekarang, itu informasi saja. Bayati tadi itu, Bayati. Jangan soba, lain lagi soba. Apalagi bukan jiharka. Ya. Ya la 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 la. Begitu pula model egangnya. Kira-kira kemana itu nama lagunya? Pak, tolong jawab Pak. Laila, itu akhirnya. Ya la. Yang begitu tuh model dentumannya itu lagu apa namanya? Dia. Dengar sedikit saya robah. Ya la 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 la. Lagu ras itu ya. Ya Allah, lagu ras. Memang la 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 la. Kalau begitu lagunya ras dia. Tapi kalau yang tadi ya la 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 la. Lagu Nahawan. Lagu apa? Ibu-ibu lah tidak menjawab tadi, nampak dan bawa Nahawan. Nahawan dasar, muqaddimah Nahawan. Dia terbagi dua nanti. Ada Nahawan nakris, ada Nahawan usyak. Itulah Allah. Tinggi kajinya tu. Tinggi kajinya. Tapi perlu kita ansu-ansua. Bila ialah kita cubakan. Nahawan itu, Nahawan nakris, tenang dia. Tapi kalau banyak dentuman-dentumannya, ya la 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 la. Kalau begitu startnya itu Nahawan usyak. La la la
Nakris. Di ibu-ibu kok ingin mencatat, repot lo mencatatnya kok. Repot pula mencatatnya kok. Mencatatnya di mana tuh? Di mana ya? Aduh. Nggak dicatat lupa. Kalau dicatat nggak tahu pula cara mencatatnya. Aduh. Allah. Jadi metode yang pertama kita belajar lagu Al-Quran itu disebut dengan metode perasaan, yang disebut dengan tariqah zauqiyah tahsiniyah. Tak perlu pakai ayat, tak perlu pakai qasidah, tak perlu pakai ayat. Rasa. Metode yang kedua, selayang pandang aja dulu, nanti kita perdalam. Metode yang kedua disebut dengan tariqah al-qasidah at-tawsyikhiyah. Tawasyikh. Ini ada syair-syairnya, ada salawat-salawatnya. Apa ya? Dia pakai qasidah-qasidah, pakai syair-syair, pakai kata-kata yang sudah disusun rapi lagunya itu. Itu dia banyak. Ya. Pertama banyak lagu Bayati. Lagu Bayati apa? Lagu Bayati. Lagu Bayati apa? Sayyidi, ada juga. Sayyidi billadhi amaddaka bil husni wa aulaka bahjatan wa kamala. Ini pakai syair ini. Bayati. Pakai tausyikh. Inni ana syabul masyuku li Ahmad. Waduh, pakai syair. Wal ali wassuhbil kirami ulil huda. فمنون علينا بالرضا يا ذا العلا فهو الشفيع لنا غدا فمنون علينا. Itu pancingan suara jawabnya. Famnun alaina. Itu dia Sidratul Muntahanya. Famnun alaina. Itu dia, dari jawab sampai ke qarar lagi. Itu namanya Bayati. Ya, apa ada antok saya sadonya? Allah ya Rabbi. Ya. Itu metode yang kedua itu. Metode al-qasidah tawsyikhiyah. Dia pakai qasidah, pakai al-kalimut thayyib. Sudah diatur. Aratoiran. Itu nanti soba nanti. Nanti oleh Pak Ahmad Kosasi diajarkan. Ya. Itu dia banyak itu. Ya la la ya man yurajja fil qiyamati haitsu la ummun turajja. Apa lagi? Nati wala abu yalalan. Aduh, ini kalau begini panjang nih kajinya. Tujuh pula dia itu. Itu metode yang kedua. Pakai apa? Pakai syair. Pakai kalimat-kalimat yang indah. Qasidah.
Itu lagu ibu tadi yang sedengar, ada lagu ras yang pertama, lagu bayati yang terakhir tadi itu. Itu pandai kita nanti menebaknya. Apapun bentuk qasidah yang dibawakan oleh orang nanti, nak keluar daripada 7 lagu. Ya, tak keluar dari 7 lagu. Kalau sudah dapat begini-begini nanti baru berbuah tahsin Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Minang Kabawi. Ini. Kita harapkan begitu. Jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Walaupun umur sudah 65 tahun. Mantap nanti suaranya. Nafas bisa dipanjang. Saya aja sudah 71 6 bulan. 71 6 bulan. Allah, suara. Ya, jadi perlu. Itu yang kedua. Metode yang ketiga lagu Al-Quran itu disebut dengan tariqah masyahiril qurra. Tariqah masyahiril qurra, yaitu metodologi yang kita ambil dari syekh-syekh yang populer. Dia satu makra. Dari awal mungkin bayati sampai kepada jiharkah, sampai ke sikah ke apa ke, satu makra. Itu namanya tariqah masyahiril qurra. Ikut betul seperti lagu yang dibawakan oleh syekh itu, oleh guru itu. Mungkin gurunya Pak Amrizal Jama'in umpamanya, dia susun satu makra, ikuti betul, liku naik turun kelok-keloknya itu. Tariqah masyahiril qurra namanya itu. Jangan keluar daripada dentuman itu. Makra yang mengikat. Urutan lagu diikat oleh makra apa? Makra. Itu namanya tariqah masyahiril qurra. Ini periode awal ini. Tinggal 2 lagi. Ini periode yang kedua. Periode yang kedua ini disebut dengan tariqah tahliliyah. Ini betul-betul setiap lagu itu secara detail dikaji. Muqaddimah Sabah Ajami, Sabah Ajami Iraqi, Sabah Ajami Iraqi yang Bastinjar. Itu diikuti betul. Urutannya secara rinci. Tariqah yang keempat. Ini metode yang kedua. Kelompok yang kedua. Mudah-mudahan umur awak panjang, sehat-sehat juga awak. Tadalami juga model iko. Tariqah tahliliyah namanya. Ya, itu sampai ras. Muqaddimah ras. Ras salalim su'ud, salalim nuzul. Aduh ya Allah, ada ras zinjiran, macam-macam ya, macam-macam. Itu secara berurut dikaji. Contohnya apa? Kelok-kelok lagunya kayak apa? Disebut tariqah apa tadi? Tariqah tahliliyah. Perlu saya sampaikan tapi berat. Apa boleh buat? Apa boleh buat? Kalau tidak disampaikan, tidak sampai pula penyampaian kita, ilmu kita. Tiba dia mencubun, aku Ustaz. Cubun saya dalam hati. Itu saja. Cubun saya dalam hati. Aduh, kabale pula. Kabale pula. Ilmunya lah dapat, alhamdulillah. Tiba dia mencuburkan. Lah maju juga tu daripada indah. Lah maju itu. Baru tariqah yang terakhir. Tariqah yang terakhir apa? Tariqah al-muqaranah namanya. Tariqah al-muqaranah. Ini metodologi perbandingan. Ada beberapa karya yang favorit nasional dan internasional. Kita ambil rasnya syekh itu. Rasnya syekh itu. Rasnya syekh itu. Rasnya Samsuri Firdaus umpamanya. Rasnya itu. Dipotong-potong mana yang top-top. Ini sudah dimusabaqahkan nanti. Musabaqah mahasiswa kabarnya begitu lagi nanti. Cuplikan-cuplikan mana dentuman-dentuman yang dahsyat itu. Tampil 10 kali dentuman untuk masing-masing peserta. Itu dinilai. Allah, perkembangan LPTQ cukup bagus juga wawasannya. Ini bagaimana Darwin, bagaimana Salman, ya. Bagaimana Samsuri Firdaus kalau di Indonesia ya. Bagaimana Syekh Mustafa Ismail, Syekh Yusuf Kamil Al-Bahtimi, ya, Syekh Nuaina. Diambil cuplikan-cuplikan yang top-top itu. Ditiru persis.
Seperti itu. Tergantung lagi our capability, bagaimana kemampuan kita. Waduh, waktu kita yang mendesak ni gimana? Ya, waktu kita yang mendesak ada 4, 5 malah metodologi belajar lagu Al-Quran. Pertama tadi, tariqah zauqiyah tahsiniyah. Itu rasa, tolong ditangkap dulu. Biarlah lun masuk ayat lain dah ada rasanya ba. Yang kedua, tariqah al-qasidah tausyihiyah. Pakai syair-syair, pakai qasidah-qasidah. Beko tiba dipindahkan ke ayat Quran. Gitu ya. Belajar. Ada yang bersama-sama awak, ada yang sendiri-sendiri, nanti dipindahkan ke ayat. Tariqah qasidah tausyihiyah. Kedua. Yang ketiga, tariqah masyahiril qurra. Ini dalam bentuk makra'. Makra' itu suatu kumpulan bacaan lah, ada bayatinya, ada sobanya, ada hijaznya, ada segala-galanya, ditiru habis-habisan serupa itu. Itu namanya masyahiril qurra. Ya, kalau kelas tinggi kok. Kecil ustaz ambo tu guru. Dia kami tak perlu serupa itunya dia. Pak Sani, pokoknya lah lancar lah rancak sebacaan Quran kami lah, syukur kami, alhamdulillah. Itu yang penting. Kami nak masuk dunia itu lela tinggal deh kami. Jangan kita putus asa. Minimal ilmunya kita punyai. Ya, ayo kau jangan patah hati saya. Nak kami melalui itu ledo. Tak ada. Ya, itu tuh. Kemudian tariqah berikutnya tadi tariqah tahliliyah. Metodologi secara rinci. Masing-masing lagu dirinci. Apa nama-nama variasinya? Tahliliyah. Dan terakhir tariqah apa? Tariqah al-muqaranah. Perbandingan. Masing-masing qari yang top itu. Baik. Saya sampai detik ini, sementara kita bersiap-siap juga untuk zuhur, nanti kalau ada waktu kita tambah juga materinya. Tapi kalau ada yang bertanya, jangan sampai dipendam. Yang di rumah beko tak kenal. Tak sanang pula, tidak lalok pula. Coba kita dengar apa pertanyaan beliau. Yang lain paham juga hendaknya. Bagaimana, silakan Pak. Mic, dipakai mic lah. Tak kedengaran. Tak kedengaran oleh yang lain. Saya minta kalau itu memungkinkan minimal 2 pa, 2 pi. 2 bapak, 2 ibu-ibu kalau ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Sebagaimana yang Buya jelaskan tadi bahwa qalqalah itu ada 4 ya. Kalau tidak salah catat saya Saghirah, Sughra, Kabirah dan Kubra. Ulang lagi, pertama. Pertama Saghirah, yang kedua Sughra, yang ketiga Kabirah, yang keempat Kubra. Iya betul. Ya, jadi kebetulan saya ada menemukan beda istilahnya Bu ya. Yang pertama, yang berbeda itu tentang qalqalah akbar dan mutawasitah. Apa itu, kemana tuh kelompoknya Bu ya? Ada qalqalah akbar dan qalqalah mutawasitah. Qalqalah mutawasitah ya. Mana masuknya itu? Baik. Terima kasih Bu ya. Jadi kita sudah ada 4 tingkatan qalqalah dalam praktek. Saghirah, Sughra, Kabirah, Kubra. Muncul pula dari rajin membaca dia, rajin mendengar dia, ada istilah yang muncul dalam qalqalah itu qiraah mutawassithah. Di mana duduknya kok? Posisi mananya tempati kok? Maksudnya kok. Itu ya. Mudah-mudahan yang lain paham juga. Baik. Ada mengganggu. Silakan di sana sini ada mic. Ada Bu ya. Yo. Boleh lah. Baik, betul. Mutawassithah ibu-ibu, jangan sampai tak tahu lo artinya. Mutawassithah tu pertengahan. Jadi kalau pertengahan tu ada ujung, ada pangkal, ada tengah-tengah ko, antara ujung dan pangkal tu namanya mutawassithah. Mutawassithah, ya.
Dibawakan kepada rincian praktik qalqalah yang 4. Udah hafal tadi? Pembahagian dasar secara pokok 2 sajonyo. Kalau ndak sughra kubra, sughra kubra, sughra kubra. Muncul lagi nanti variasi lain ilmunya. Ada sughra, ada kubra, ada mutawassithah. Mutawassithah ka antara sughra ya kubra, antara nang ketik je nang gadang. Kalau dibawakan kepada yang tadi, itu dia masuk kepada yang nomor 3 yang mutawassithah itu. Nomor 3 dia di dalam praktikumnya, ya. Nomor 3 itu bagaimana? Nomor 3 itu ada suatu kata nanti yang di ujung kata itu ada huruf qalqalah. Tapi sebelum huruf qalqalah itu ada huruf mad. Huruf mad apa ya, apa waw atau alif. Awak mau berhenti di situ. Itu dia mutawassithah. Contohnya, kan koleh bahij. Lam yalid. Ada ha, ada ya, ada jim. Bahijin. Jadi kalau kita wakaf bahij. Itu udah besar juga itu, tapi tidak sebesar yang terakhir. Yang terakhir itu kubro. Ya, wadud, iqab, syadid. Itu dia mutawassithah dari versi pembagian yang 3 itu. Sughra, kubra, mutawassit. Sughra, kubra, mutawassit. Ya, sedangkan yang kubranya, itu yang tadi. Kita berhenti pada huruf qalqalah dan nyo pakai tasydid Di akhir kata. Wa tawasau bil haqqi. Qafnya itu pakai tasydid. Awak mau berhenti di situ. Wa tawasau bil haqq. Jangan haqq. Salah dia entar. Haqq pakai tempo sedikit. Haqq tapi nafas jangan diganti. Haqq itu salah pula. Ya, haqq. Ya, haqq. Yang model-model begitu itu kubra, dan yang di bawah derajat kubra mutawassit atau istilahnya kabirah. Itu kalau di sana tadi istilahnya kabirah. Kira-kira itu komentar saya, tapi waktu kita ini sangat pendek. Zuhur kita jam 12.05. Zuhur kita jam 12. Kita mau berwuduk pula, siap-siap solat zuhur. Baik. Banyak inspirasi yang belum disalurkan mau ditanya, tapi waktu yang membatasi. Mudah-mudahan menambah ilmu kita bersama-sama. 4 kata. Tolong ingat 4 kata. Ilmu. Ibadah. Quran. Ini kalau tidak Quran mana kumpul kita ini? Quran. Dan yang keempat, masjid. Itu sudah saya sampaikan minggu-minggu lalu. 4 ini harapan kita, syiar kita. Pertama tadi apa? Ilmu. Yang kedua, ibadah. Tergantung niat kita apa sekarang niat kita, ibadah. Yang ketiga, Quran. Yang keempat, masjid. Ya Allah, ini masjid yang paling megah di Sumatera Barat kita sekarang. Alhamdulillah. Siapa kalau tidak kita yang mensyiarkan, memakmurkan. Inilah 4 hal yang harus kita capai. Ya, ilmu, ibadah, Quran dan masjid. Demikian saja, mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan sehat walafiat. Masa-masa berikutnya kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qadimul la yumallu sama'u tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati kalamun qadimul la yumallu sama'u تنازه عن قول وفعل ونيتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.